Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Talkshow Interaktif Tribun Kaltim bersama saya Sumarsono, pembina redaksi. Siang hari ini kita akan bincang-bincang mengenai pencegahan korupsi. Tentu ini diskusi yang sangat menarik karena kami kedatangan tamu yang luar biasa langsung dari Jakarta. Beliau adalah Bapak Hirda Helmi Jaya. Ya, selamat siang. Saya manggilnya apa nih, Bung atau Bang? Boleh Mas, boleh Bung, boleh Bang, bebas. Beliau adalah koordinator harian Stranas, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang juga Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring. Selamat siang, Pak Hirda. Selamat siang, Bung Sam. Son. Oke. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Kaltim. Kayaknya kali pertama nih Pak Hirda. Iya, senang sekali ke sini. Walaupun sering ke Kaltim, Kaltim, terutama Balikpapan, tapi ke Tribun baru kali ini. Iya, oke. Kalau kita dengar korupsi ini kan kayak deg-deg ser gimana gitu, terutama pada pejabat-pejabat negara. Tapi tentu ini kan upaya pencegahan ya. Tentu juga melibatkan masyarakat pada umumnya Pak Hirda. Nah, namun sebelum ke situ mungkin apa sih Pak Stranas gitu sendiri Pak Hirda? Iya, jadi mungkin ini juga perlu diketahui oleh teman-teman masyarakat semua ya. Harus kita akui bahwa terkadang gaung pencegahan itu kurang kencang dibanding gaung-gaung dari penangkapan, OTT gitu lagi rame ya. Penangkapan dan lain-lain. Tapi sesungguhnya upaya-upaya pencegahan ini sudah dimulai sejak tahun 2003. Ya, pada saat pemerintah kemudian meratifikasi UNCIC, 2003 UNCIC, pemerintah meratifikasi dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 2006. Ya, di situ pemerintah menyatakan komitmennya untuk terutama bagaimana kita menangani kasus-kasus korupsi. Ya, di UNCIC itu kan salah satu sebetulnya. Yang paling penting adalah yang pertama, negara itu harus punya lembaga anti korupsi yang independen. Ya, muncullah KPK. Yang kedua, ini yang paling penting juga, pemerintah itu harus punya program pencegahan korupsi yang sistematis dan melibatkan seluruh stakeholder stakeholder. Bahkan ada unsur masyarakatnya di situ, nggak hanya kita bicara birokrasi dan lain-lain. Nah, inilah muncul kemudian awalnya tahun 2007 itu kita sebutnya RAN-PK. RAN-PK. Iya, jadi rencana aksi nasional ya pencegahan korupsi. Dulu digawangi oleh Bappenas. Karena dianggap sebagai lembaga itu bagian dari pemerintah. Iya, digawangi oleh Bappenas. Tahun 2012 terbit Perpres 55. Ya, RAN-PK berubah namanya menjadi Stranas PPK. Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Ya, masih digawangi oleh Bappenas. Ya, kemudian di era Bapak Presiden Jokowi ini memandang kayaknya pencegahan kurang kencang nih larinya. Dan kemudian ada juga lembaga KPK di situ, rasanya perlu dilibatkan lembaga ini, gitu. Sehingga muncullah Perpres 54 tahun 2018. Ya, di Perpres itu strateginya dirubah. Jadi pemberantasan karena sudah dilakukan oleh 3 lembaga, dianggap lembaga ini sudah cukup mewakili upaya pemerintah, kan ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada KPK sendiri. Ya, sementara pencegahan perlu diseriusi, makanya muncullah dalam Perpres itu Timnas, tim nasional, tim nasional diawaki oleh 5 kementerian, lembaga dan
non lembaga tapi setingkat departemen, ya, jadi setingkat kementerian. Jadi di situ ada kemudian Kemendagri, ya, karena ini melibatkan seluruh stakeholder daerah, Kemendagri sebagai koordinator, itu perlu ikut di dalam. Kemudian ada Kemenpan RB yang mengawaki seluruh birokrasi, birokrat, PNN, orang-orang di dalamnya, ini ada di dalam. Kemudian ada Bappenas karena bicara kita nanti perencanaannya, ya, dia akan bisa melihat mana kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang serius nih. Jangan bilang ayo kita cegah tapi anggaran tidak masuk dalam rancangan anggarannya. Bappenas yang nanti yang akan melihat. Yang keempat itu KSP. Ya, jadi KSP karena dianggap KSP itu dekat dengan presiden, dia tahu selera presiden untuk tahun ini kira-kira arahnya kemana nih. Sehingga pencegahan itu akan berjalan seiring dengan kebijakan presiden untuk program-program prioritas beliau. Nah, yang kelima itu KPK. KPK sendiri. Iya, KPK sendiri karena KPK adalah lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk seluruh. Ya, karena sesuai dengan kewenangan KPK di Undang-Undang KPK di pasal 6 itu. Jadi KPK masuk di situ. Nah, namanya tadi Stranas PPK berubah menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi fokusnya khusus untuk pencegahan dan ditetapkan pula di Perpres itu ada 3 fokus utama yang harus kita pelototi. Gitu. Ya. Yang pertama kita bicara perizinan dan tata niaga. Karena permasalahan ini kalau ada korupsi di dalamnya itu menghambat berbagai hal tuh. Ya. Investasi jadi sulit masuk. Kemudian pertumbuhan ekonomi jadi terhambat segala macam. Jadi perizinan dan tata niaga. Yang kedua adalah keuangan negara. Kenapa? Ya keuangan negara kan harus kita kelola dengan benar, baik APBN maupun APBD. Karena di situ terutama baik pendapatan maupun pengeluaran itu harus betul-betul kita lihat kan gitu, harus betul-betul kita kelola dengan benar. Nah, yang ketiga ini juga yang tidak kalah pentingnya, kita bicara reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Yang terpenting, Pak. Iya, ini yang 3 fokus ini yang kemudian dituangkan dalam setiap rencana aksi kita menyebutnya. Jadi kita tetapkan semua itu lewat diskusi, dialog dengan berbagai macam stakeholder. Kira-kira untuk perizinan tata niaga sektor mana nih yang jadi prioritas kita? Karena kita harus milih. Ya, satu ada waktu 2 tahun kita untuk melaksanakan setiap rencana aksi yang sudah kita tetapkan. Kalau secara struktural berarti Stranas PK ini berada di kelembagaan dia atau badan tersendiri? Badan tersendiri. Jadi makanya disebut dengan Timnas. Payungnya adalah Perpres dan diamanahkan, dimandatkan di situ setiap 6 bulan kita harus melapor ke Presiden. Atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Gitu. Jadi karena digawangi oleh 5 kementerian lembaga ya, maka ini menjadi kerja besar yang harus. Dan tentu kan ini Pak, artinya kan proses pencegahan ini kan dari hilir, dari daerah sampai di nasional ini. Nah, secara tadi Pak, tentu kelembagaan gitu, apakah Stranas ini hanya berada di posisi di pusat atau memungkinkan misalkan semacam apa ya, nggak tahu apakah sistemnya daerah atau bidang-bidang tentu yang itu kewilayahan itu. Ya, menarik nih Mas. Jadi gini, ini sering ditanyakan juga kalau kita rilis ada kegiatan, kita kegiatan bahkan di luar negeri. Mereka tanya, negara Anda kan begitu luasnya. Betul. Sementara aksi ini kan melibatkan begitu banyak orang. Bagaimana Anda mengendalikannya gitu. Mereka juga pengen tahu gitu. Karena mereka rata-rata kan cuma satu wilayah, itu kan pulau-pulau. Luas banget. Pemdanya kan banyak. 400 lebih kan gitu. Jadi gini,
Di Stranas PK itu kita pertama dari setiap fokus kita menentukan area-area mana yang mau kita intervensi. Ya. Oke, setelah itu baru kita identifikasi setiap area yang mau kita intervensi dengan program pencegahan, stakeholder apa saja yang ada di situ. Bisa jadi ada kementerian, bisa jadi ada lembaga non kementerian, bisa jadi ada juga pemerintah daerah. Ya, setelah kita identifikasi masing-masing stakeholder itu, kemudian kita rumuskan apa yang harus dilakukan dan setiap 3 bulan outputnya itu apa. Nah, output itu yang selalu kita monitor tuh. Ya, output itu kita monitor. Makanya di setiap daerah kita punya PIC. Oh gitu. Iya, ya. Sistemnya koordinator daerah atau wilayah gitu? Setiap Pemda ada. Nah, kita minta PIC untuk program Stranas Pemda ini siapa. Nanti dia yang harus kemudian memonitor pelaksanaannya dan kemudian kita kompilasi di pusat. Nah, sesekali kita harus datang juga gitu. Bahkan sesekali kita butuh bantuan konsultan untuk lihat. Ya, biar tolong dong nilai program kita ini kira-kira berjalan benar ya. Selain output, outcome, impact-nya, dampaknya ada gak nih buat masyarakat gitu. Ya. Menarik Pak, kalau lihat beberapa peristiwa ataupun yang terbaru misalkan banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, DPRD, proyek-proyek segala macam. Kita kan dalam ranah pencegahan gitu ya. Sementara tadi disampaikan bahwa proses perizinan. Nah sekarang kalau di kita ini istilahnya banyak ya sekarang model e-katalog lah, udah nggak lelang. Nah sejauh ini seperti apa Pak? Iya, jadi salah satu strategi yang kita lakukan itu kan kita melakukan digitalisasi. Betul, ya. Ya, terutama untuk e-katalog. Oke. Tapi jangan salah juga, pada saat kita buat strategi pasti akan muncul resiko baru tuh. Ya kan. E-katalog itu memang bagus. Dia kan seperti marketplace kan. Betul, kita bisa lihat kan. Ada produk-produk yang dijual, kemudian produk yang dijual, kita tinggal daerah, pilih ya betul. Gitu. Bukan berarti nggak ada kolusi situ. Kan kita bisa bertemu di luar itu dan bilang kamu pilih produk saya dan harganya bisa diatur lah. Gitu. Nah itu kita kerjasama dengan LKPP untuk meminimalisir seperti itu. Dan kemudian data-data itu kemudian kita olah dan kita jadikan database secara global, sehingga teman-teman nanti aparat pengawasan internal pemerintah di daerah mau lihat katakanlah mau ke e-katalog dan dilihat vendornya A, B, C, dia bisa tahu nih vendor ini betul-betul vendor yang bisa diandalkan atau enggak. Apa harganya memang sudah dibentuk di luar itu atau ada ini, itu nanti akan kelihatan. Makanya itu juga ada audit juga. Ya, jadi salah satu aksi kita adalah bagaimana kita memaksimalkan peran dari aparat pengawasan pemerintah melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi dari aparat pengawasan itu sendiri. Berarti kayak level pengawasan di daerah setingkat inspektorat mungkin di BPK, BPKP itu sangat penting sekali ya Pak. Iya, karena itu kan sebetulnya fungsi mereka itu kan memastikan visi misi di masing-masing organisasi bisa tercapai. Tentu saja dengan compliance kan gitu, sesuai dengan aturan gitu. Tapi apapun upaya kita kalau mereka kemudian kolusi, ini kan kelemahannya sistem kan begitu. Betul. Nah, kembali kepada penyadaran keterlibatan masyarakat Pak. Tentu ya kalau di level pemerintah daerah kan ya mulai dari pegawai staf sampai di level pimpinan itu kan. Ya terkadang kan justru munculnya kecenderungan penyalahgunaan korupsi, kolusi, nepotisme itu kan. Itu bagaimana Pak upaya Stranas? Nah, ini yang kita jadikan isu tersendiri yang isu yang serius gitu. Artinya gini, masyarakat itu adalah mata kami, mata kita, karena pelayan publik manfaatkan yang rasakan masyarakat. Jadi
kita selalu buka kanal pengaduan segala macam terhadap apapun yang masyarakat rasakan ini kayaknya nggak pas deh. Ya, betul. Oke. Nah, yang pertama itu. Jadi kita butuh masyarakat untuk menjadi mata kita juga gitu. Apakah program yang kami jalankan ya. Karena sejatinya program-program pencegahan itu ya yang paling penting adalah outcome dan impact-nya bisa segera dirasakan masyarakat. Nah, jadi kalau kayak tadi PBJ berarti barang yang diperoleh value for money-nya masuk tuh. Ya. Barangnya harganya katakanlah wajar, mutunya bagus. Nah, masyarakat tuh bisa lihat. Atau kalau jalan ya. Dilihat jalan kok baru 2-3 bulan sudah rusak. Sudah rusak segala macam. Itu kan harus disampaikan. Ini jangan-jangan pada saat pemilihan vendornya atau saat pelaksanaan lelang dan segala macam cara sesuai dengan aturan tidak dilaksanakan benar. Itu kita bisa tahu dari mata masyarakat. Iya. Berarti kan output itu juga penting, Pak ya, tidak. Ya. Selain juga proses itu kan apa yang dihasilkan itu harus benar-benar memang dirasakan untuk kepentingan masyarakat atau tidaknya gitu. Karena terkadang ya ada kecenderungan bahwa ya mohon maaf ya katakanlah dulu ya mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi. Ada beberapa kepala daerah yang memaksakan untuk membelikan sesuatu. Ya, padahal kalau kita bicara output ya hasilnya barang yang akan dibeli. Tapi begitu kita bicara outcome dan impact-nya, masyarakat itu nggak butuh barang itu sebetulnya. Cuma kan mungkin ada deal-deal tertentu di belakang. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita cegah. Nah, yang kedua, kita juga di Sranas kemudian menggunakan berbagai macam platform media untuk memberikan sosialisasi, diseminasi. Ya. Bahkan kita dengan teman-teman CSO itu berdiskusi bersama untuk membahas isu-isu terkini gitu. Ya bahkan kalau umpamanya kadang-kadang kan masyarakat kita ini kreatif nih. Kalau ada jalan bagus, jalan jelek gitu kan, pasangi tanamin pohon, atau bahkan ada yang pernah fashion show di situ, betul. Kemudian foto-foto booth di lumpur, kemudian di tag di Instagram segala macam. Nah itu jadi masukan buat kita semua tuh. Jadi kita media TikTok, Instagram, Facebook dan berbagai macam media. Bahkan terakhir kan film yang kemarin sama-sama ditonton oleh teman-teman di Balikpapan. Artinya semua platform, semua media yang ada sekarang ini dimanfaatkan untuk itu. Dan ini menariknya juga gini, masyarakat kan ada yang berani melapor atau menyampaikan sesuatu ketika ada penyalahgunaan atau dugaan penyelewengan dan sebagainya. Nah, dari Sranas ini kan namanya upaya pencegahan, Pak Irdaya. Apa Pak yang harus dilakukan masyarakat tadi biar pokoknya kamu melapor jaminannya lo aman deh gitu. Iya, sebetulnya kan kalau kita bicara whistleblowing ya. Rules-nya memang kan rahasia dia. Betul. Kecuali dia yang ngomong sendiri kan gitu. Kan banyak kan orang yang lapor. Ini saya baru melapor KPK gitu. Bagaimana kita bisa lindungi wong dia ngomong sendiri kan gitu. Tapi kalau laporan itu memang sifatnya anonim ya. Dan kalau di kita ya laporan itu perkembangannya kita berikan ke pelapor langsung bukan orang lain. Gitu. Jadi dia tahu bahwa ini laporannya ditindaklanjuti segala macam. Ya. Terus yang kedua, ini juga mungkin butuh tanda kutip ya keberanian dari teman-teman gitu. Artinya kan sekarang media banyak banget gitu. Benar-benar. Nggak usah secara tegas saya mau melapor dong gitu. Tapi dengan media TikTok, Instagram, mereka bisa dengan kreatif mengatakan itu tadi tuh salah satu contohnya. Tiba-tiba bikin fashion show di jalan berkubang gitu. Tanpa lapor pun udah tahu. Itu sudah karena itu semua itu jadi masukan kami itu di Sranas maupun di KPK gitu. Karena kebetulan kantornya sama Mas. Sranas itu ada di KPK juga, tapi Sranas itu sifatnya
nasional sekali, dan bahkan KPK itu jadi salah satu pelaksana aksi juga. Gitu. Oke. Nah, bicara tadi Pak, tadi kan ada di situ ada KPK, ada beberapa menteri badan terkait gitu. Nah, apakah posisi setelahnya semacam mengkonsolidasi ini, Pak? Iya. Jadi tugas utamanya itu fungsi kolaboratif, ya, kemudian sinergi dan monitoring. Ya, jadi Timnas ini itu mengkolaborasikan semua, ya, kemudian mensinergi setiap perencana aksi dan memonitoring. Jadi itu fungsi utamanya. Oke. Nah, sekarang dengan keberadaan, kemarin kan kita nonton bareng nih filmnya Pak Garin Nugroho ya, soal nyanyi sunyi dalam rantang gitu. Itu awal mula ide ini kayak menarik nih, bikin kayak apa namanya itu sarana publikasi, sarana sosialisasi yang cukup menarik bagi masyarakat, Pak Irda. Iya, awalnya sih rasanya bincang-bincang santai ya. Jadi gini, kebetulan waktu itu deputi saya Pak Pahala Nainggolan masih menjabat, terus kemudian ngobrol lah sama Mas Garin. Gimana sih kalau mau bikin film gitu? Kira-kira film yang nggak kesannya birokratis banget, kan kalau pemerintah bikin film tuh kan kayaknya kayak zaman dulu kayak kaku gitu penerangan. Ya. Iya publikasi kaku, tapi maksudnya filmnya mengalir seperti film biasa yang bisa menyentuh hati nurani, kemudian membuat masyarakat berpikir dan muncul kesadaran. Ngobrol sama Mas Garin, kemudian barulah dibikin senario-senario seperti apa gitu. Akhirnya kemudian lah kasus-kasus yang kira-kira masih ada di benak masyarakat tuh kasus-kasus apa saja gitu. Dari situ. Jadi berarti materi atau tema film itu juga mengangkat apa ya, kasus-kasus yang pernah terjadi. Iya, jadi kasus yang pernah terjadi itu. Jadi yang disorot di sini itu adalah akibat dari korupsi. Ini loh dampaknya ke masyarakat. Dampaknya, ya. Jadi masyarakat merasakan langsung, kan di situ kan ada 4 peristiwa yang sebetulnya peristiwa nyata yang kemudian dikemas sedemikian rupa ya. Ada pencuri kakao, ada kemudian masalah perampasan tanah adat, kemudian kebebasan berpendapat, gitu. Jadi dari situlah kemudian dikemas sedemikian rupa, dilihat bahwa peristiwa ini muncul sebetulnya ini hanya kausalitas dari perbuatan-perbuatan korup loh di belakangnya. Betul. Gitu. Nah di sini juga masyarakat juga diajak berpikir gitu. Ini loh kalau korupsi sedemikian rupa gitu. Pak Irda, kalau kita lihat sekali lagi kan kasus yang sudah berjalan itu ya, kasus-kasus baik besar maupun kecil korupsi gitu kan, ada masyarakat pandangan sekarang tuh hukum kayak pisau tuh tajam ke atas tumpul ke bawah gitu. Nah, dari sisi mungkin sanksi yang diterima oleh pelaku, yang hukuman mati juga sekarang juga sudah nggak ada, belum ada lah, termasuk undang-undang perampasan aset yang juga masih seperti apa Pak Irda? Jadi sebetulnya gini, ini kalau bicara strategi ini bicara KPK nih. Betul. Jadi KPK itu punya 3 strategi sebetulnya. Jadi strategi pendidikan, strategi pencegahan, dan strategi penindakan. Ya, arahnya kemana? Strategi pendidikan itu sebetulnya sasarannya agar orang tidak punya pikiran untuk melakukan korupsi. Makanya kemudian mulai dari, kalau istilah kami ya, mulai dari lahir gitu sampai mati itu harus dikasih pemahaman anti korupsi terus menerus tuh, gitu. Jadi itu sasarannya, makanya banyak fokus ke situ. Nah yang kedua strategi pencegahan, utamanya perbaikan sistem, ya itu agar orang kalaupun dia melakukan korupsi itu mudah terdeteksi. Iya. Gampang ketahuan lah. Iya, yang pertama yang bagus sih kalau dia sama sekali nggak punya pikiran untuk korupsi, karena biasanya kan perbuatan itu mulai dari pikiran tuh. Nah ini yang kita intervensi. Nah yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya. Kalau toh terlanjur korupsi dan kemudian kita tangani, sebetulnya hukumannya itu harus yang mempunyai efek jerah. Ya kalau tadi Mas bilang bahwa hukuman mati segala macam, ini dari pengalaman kita ya. Rasanya koruptor kita nggak takut dihukum mati.
rasanya. Yang takut itu dimiskinkan. Iya. Betul. Ya makanya kita selalu ya kalau masih lihat kecenderungannya sekarang, mungkin teman-teman juga bisa baca di media. Selalu penanganan itu kan kemudian penanganan korupsi itu selalu digandeng dengan TPPU. Iya. Ya sehingga sedapat mungkin sebanyak mungkin pemerintah bisa mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh pemerintah atau masyarakat pada umumnya gitu. Iya. Tapi kan kembali lagi kayak efek jerah itu kayaknya kok belum muncul gitu. Misalkan sebenarnya kasus ini serupa nih muncul lagi. Modusnya kurang lebih juga sama gitu loh. Iya. Nah di situ makanya kalau tadi lihat Stranas ada aksi ketiga tuh, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Oke. Begitu kita bicara penegakan hukum, kita bicara sistem penanganan pidananya. Ya, mulai dari masyarakat melapor sampai katakanlah ingkrah dan masyarakat dihukum. Itu kita mau buat itu katakanlah seterang mungkin seperti apa gitu. Sehingga aspek keadilan dan kepastian itu kelihatan. Makanya ada SPPTTI itu Mas namanya. Sistem Peradilan Tindak Pidana berbasis teknologi informasi. Nanti kelihatan tuh ya. Di polisi laporan masyarakat berapa, naik ke penyelidikan berapa, di penindakan berapa, kemudian masuk ke kejaksaan dituntut berapa, hukuman berapa, gitu. Jadi ini yang mau itu digawangi oleh Menko Polhukam, ya. Jadi, nah yang kedua terkait reformasi birokrasi dan penegakan hukum, kita bicara integritas aparatnya, ya. Tentu saja begitu kita bicara integritas, kita juga harus memperhatikan begitu mereka menangani pekerjaan yang berat, ini kira-kira kompensasinya masih pantas gak sih segitu. Nah ini akan kita kaitkan nanti dengan kemampuan keuangan negara gitu. Ya mudah-mudahan di situ sedikit banyak ada solusinya seperti itu. Dan kemudian kenapa tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, justru dengan sistem itu nanti akan kelihatan kenapa yang ini kok ditangani, yang ini enggak gitu. Sehingga mudah-mudahan disparitas itu bisa hilang. Mudah-mudahan. Ya kadang kan yang terjadi sekarang ini kan banyak mantan-mantan pelaku korupsi ini kan justru tersenyum sudah bebas Pak. Masih berada di panggung politik misalnya bebas. Nah tetapi kan di balik itu sebenarnya kalau kita lihat di film ini kan justru kan yang kena dampak kan keluarganya. Mungkin dia malu keluar disebut bapak atau saudaranya koruptor dan sebagainya. Masyarakat kita kadang-kadang unik gitu. Ya, uniknya gini, ya. Kalau ada orang yang kelihatan seolah-olah jadi korban dan wajahnya memelas, itu mudah memaafkan dan mudah lupa, ya gitu. Ini yang selalu kita tekankan tuh, ya. Termasuk salah satunya kita juga kerjasama dengan rekan-rekan di Mahkamah Agung, gitu kan, peradilan, gitu. Hukumannya kan udah mulai tuh cabut hak politiknya segala macam. Itu salah satu dorongan dari teman-teman Serkanas juga tuh. Jadi jangan hanya hukuman badan maupun hukuman kita bicara hukuman materinya yang harus dikembalikan, tapi hak politiknya kemudian dicabut. Gitu. Pak, kalau bicara kepada pencegahan lagi ya, kalau di kami di daerah itu kan kadang benar, kadang heran juga tuh. Ketika misalkan mantan pemimpin yang sudah jelas-jelas sudah divonis korupsi, kemudian kembali ke daerahnya gitu, itu seakan masih dihargai dan dihormati, Pak. Mungkin kayak zaman dulu kayak Robin Hood lah, Pak. Di zamannya mereka menjabat itu memang memberi sesuatu yang masyarakat, wah ini bagus loh zaman dulunya. Nah, bagaimana Pak upaya Stranas itu ya memberikan tadi sosialisasi kepada masyarakat bahwa apapun korupsi itu tidak benar, tidak baik. Jadi ya kalau toh misalkan udah pelaku koruptor udah kembali ke masyarakat, oke lah kita menghormati, kita hargai, kita terima kembali. Tapi ya kalau namanya koruptor jangan juga dibenarkan gitu. Gimana Pak? Ini memang
permasalahan yang tanda kutip ya agak pelik juga terkait dengan bagaimana sikap masyarakat gitu. Karena itu tadi tepos seliro, kasihan, hutang budi, dan dia sudah menerima akibat perbuatannya. Kenapa kita tidak manfaatkan gitu? Kita tidak maafkan gitu. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang selalu kita berikan sosialisasi. Kenapa? Mohon maaf, kalau kita lihat ya hasil dari studi dan survei di berbagai macam lembaga, contohlah di ACFE gitu, orang yang pernah berbuat korupsi itu cenderung mengulangi loh. Ya, kayak maling juga gitu, maling, copet atau apapun lah. Iya, cenderung mengulangi. Dan beberapa kasus kan sudah ya, dan cenderung juga menurun kan. Beberapa kasus kan dari bapaknya, anaknya, anak korupsi, malah ada istrinya, satu keluarga full komplit itu jadi koruptor semua. Nah, kesadaran ini yang kadang-kadang kami dengan masyarakat pada saat berdialog, sebetulnya kondisi ini muncul ada andil kita juga sebagai masyarakat gitu. Karena itu tadi, kalau kita terlalu dengan perasaan kasihan segala macam, akal sehat jadi hilang. Gitu. Kita kasih kesempatan ternyata mengulangi lagi. Nah, salah satu aksi kita di Sranas itu ada namanya aksi SIPP, Sistem Integritas Partai Politik. Ya, kan kalau Mas dengar ada usulan coba bantuan partai politik ditingkatkan dong, nggak hanya 1.000 gitu, ada 5.000. Kita udah melakukan kajian itu, ya bahkan idealnya ya menurut hasil kajian kita itu bisa sampai 20.000 itu dikasih per suara. Ya, dengan harapan ya tidak ada politik uang di situ. Betul, jadi masyarakat udah nggak perlu nerima apapun nggak perlu terima apapun dari sponsor segala macam, karena dia bisa menghidupi dirinya sendiri lewat itu. Satu itu. Tapi ada syaratnya, makanya kita sebut sistem integritas partai politik. Ya, antara lain ya syaratnya ya, keterbukaan pengelolaan keuangan. Ya, pelatihan integritas untuk para calonnya. Ya, background check yang kuat, terus sistem pengkaderan yang jelas. Jadi kader yang diusung bukan kader yang tidak hanya bicara keterkenalan, tapi bicara kompetensinya. Nah, diharapkan dari cara itu muncul pemimpin-pemimpin yang memang capable gitu. Mudah-mudahan. Iya. Kembali ke film Nyanyian Sunyi Dalam Rantang. Apa Pak pesan yang disampaikan kepada masyarakat? Iya, sebetulnya pertama kenapa Balikpapan terpilih menjadi salah satu kota untuk kita melakukan pemutaran dan nonton bersama ya dari 5 kota. Ya, nanti terakhir itu di Pekanbaru. Ya, karena kita menganggap ini Balikpapan penting nih karena dekat dengan IKN. Betul. Ya, kami berharap gitu bahwa yuk kita mulai ibu kota yang baru dengan masyarakatnya yang berpikir kritis dan anti korupsi gitu. Jadi kita harapkan dengan menonton film itu muncul kesadaran tuh, sehingga dari kesadaran itu kemudian mengendap di alam bawah sadar dan jadi perilaku sehari-hari anti korupsinya. Ya, jadi kan kita nggak susah-susah lagi kalau masyarakat semua anti korupsi kan. Pemimpin daerah juga mudah menggerakkan dan tahu gitu. Sebetulnya itu yang kita sasar ke masyarakat. Makanya kemarin kenapa kita nonton bareng tuh dengan teman-teman mahasiswa, akademisi, komunitas, CSO, anti korupsi, pejabat, wakil wali kota, pejabat, Pemda, semua struktural, dinas, kemudian dari juga kelompok-kelompok film, macam-macam lah gitu. Artinya kan film ini kan berharap masyarakat menjadi lebih sadar tentang kesadaran mengenai pencegahan korupsi, Pak. Nah, film ini nanti kan sudah dipublish nih atau sudah kemarin nobar itu memang nanti akan ditayangkan di gedung-gedung Biskup untuk masyarakat atau gimana, Pak? Kalau masyarakat pengen nonton itu. Iya.
kalau sejauh ini sih kalau yang masyarakat mau nonton bareng itu cukup bersurat atau berkomunikasi dengan kita, bisa kita punya web ya, stranas.go.id. Nah, nanti bisa bincang-bincang bagaimana. Banyak permintaan, coba dong di bioskop gitu. Tapi ini karena ini kita bicara program pemerintah ya. Non komersil berarti. Nah itu maksudnya nanti polanya gimana ya di bioskop gitu. Tapi selama ini kalau masyarakat yang memang berminat, kita selalu buka ruang untuk berdiskusi caranya bagaimana gitu. Memang harus kita sebarkan. Tapi kan menarik juga bekerjasama dengan studio-studio film buat bioskop itu bisa nobar tapi gratis Pak. Nah, di sela-sela komersil gitu kan. Iya itu yang masih kita diskusikan polanya seperti apa. Karena dari beberapa nonton bareng dan para kritisi film itu ya alhamdulillah responnya itu mereka kadang-kadang amazing ya, film pemerintah kok berani mengkritik pemerintah secara terbuka gitu kan. Selama ini kan seperti propaganda dan segala macam, tapi kan mereka cukup terkejut juga melihat itu dan kemudian larut dengan alur ceritanya, yaitu kan kepiawaian Mas Garin tuh dengan para tokoh-tokoh yang diperankan oleh artis-artis yang beliau pilih sendiri. Gitu. Artinya kan kalau lihat dari film itu, Stranas sendiri kan masih melihat celah itu ya, bahwa ya masyarakat dalam proses penegakan hukum itu pemerintah perlu juga dikritisi masukan dari masyarakat seperti itu Pak. Betul, iya. Makanya dari situ juga masyarakat kan itu yang saya bilang di awal tadi bahwa makin muncul kesadaran bahwa peran mereka itu penting gitu. Terkadang kan pemerintah mungkin fokusnya sedang di tempat lain gitu sehingga abai di satu posisi. Nah, masyarakat inilah yang nyolek lah sedikit lah. Ini ada masalah loh di sini, ini ada masalah di situ. Apalagi kekuatan media sosial sekarang luar biasa Pak. Netizen itu kayak jadi raja. Belum viral kalau enggak tidak akan ditangani secara hukum. Gitu. No viral, no justice. Katanya. Oke, terakhir Pak Hirda perlu disampaikan ke Tribunner masyarakat penonton apa dari closing statement dari Pak Hirda. Dan kira-kira kedepannya apa yang akan dilakukan Stranas, Pak? Iya, oke, Tribunner. Jadi kami dari Stranas PK itu mengajak seluruh masyarakat untuk bantu kita ya melihat keberhasilan program-program pencegahan yang sedang kita lakukan. Ya. Apa saja program pencegahannya, teman-teman bisa mengunjungi website stranas.go.id. Di situ banyak sekali informasi terkait Stranas. Ya, tapi memang yang kurang itu adalah mata-mata yang membantu kita untuk mengawasi keberhasilan setiap program itu. Ya, jadi kita ingin masyarakat juga ikut bersama-sama ya bahwa pencegahan itu tanggung jawab kita semua ya. Di situ baru masyarakat akan merasakan oh ternyata saya punya peran ya. Ya ini yang kadang-kadang masyarakat sendiri tanya memang saya bisa apa? Saya kan ada di sini, ada di sini. Enggak cukup aja masyarakat mengutarakan apa yang dirasakan terkait seluruh layanan yang diberikan oleh pemerintah. Ini kayaknya layanan di sini lambat nih Pak. Ya betul. Kok kalau saya di sini lambat, informasi seperti itu saja, ya, itu sangat berguna buat kita. Yang kemudian kita analisis, kita telaah dan kita rumuskan rencana aksi apa yang paling pas nih untuk menghilangkan keluhan-keluhan masyarakat. Bukan justru masyarakat mancing-mancing Pak. Kalau mau cepat bayar berapa kan gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya berkelindan dan nggak selesai-selesai itu. Betul. Nah itu yang mau kita hilangkan sebetulnya. Ya, jadi itu aja sih ya buat masyarakat semua terutama di Balikpapan
kami juga mengucapkan terima kasih ya atas apresiasinya kemarin. Mereka antusias menonton film dan kemudian secara positif menanggapi, dan mereka kemudian kami akan bantu Pak. Oke. Sekali lagi mungkin Pak, bagi masyarakat yang pengen tadi nobar, nonton bareng misalkan. Kemarin kan baru di mungkin Samarinda atau kabupaten daerah dekatif yang lainnya seperti apa Pak? Iya, buat masyarakat ya, yang ingin juga melakukan nonton bareng film nyanyi sunyi dalam rantang, itu bisa menghubungi Seranas PK, ya alamatnya lengkap, pokoknya webnya seranaspk.go.id. Di situ kita bisa berkomunikasi dan kira-kira pola-pola seperti apa yang bisa kita lakukan untuk nonton bareng. Karena sampai sekarang film itu memang belum bisa dikomersilkan, jadinya ya karena ini film pemerintah, agak bingung juga kita mengkomersilkannya gimana. Kalau teman-teman juga bilang, udahlah Pak, tayang aja di bioskop, pasti banyak yang nonton tuh. Iya, padahal tontonnya oke Pak ya, secara entertain juga oke, edukasinya juga oke. Iya. Paling enggak itu menyentuh hati nurani. Dan satu lagi, terima kasih juga nih buat teman-teman GIZ yang sudah menjadi sponsor kegiatan ini. Dan film-film ini sudah berkeliling dunia juga Pak, di festival Rotterdam, kemudian dibawa ke Korea, ke Italia segala macam. Jadi udah memang go internasional lah film ini. Siap. Terima kasih Pak Erda. Sama-sama. Yang perlu garis bawahi bahwa pencegahan korupsi itu dari kita. Artinya bagaimana masyarakat ikut terlibat, mengawasi, kemudian juga ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu ada pelanggaran, penyelewengan, nggak usah takut-takut, kesankan sampaikan dengan mudah melalui media sosial atau lapor langsung juga tidak masalah. Sekali lagi, mari kita sama-sama melakukan pencegahan korupsi di negeri kita ini. Jangan lagi berita-berita yang ada muncul itu berita OTT, berita penangkapan dan sebagainya. Tapi lebih baik kita lakukan pencegahan korupsi dari kita masyarakat. Terima kasih Pak Eda. Tribunner, demikian talkshow interaktif pada hari ini. Kita jumpa lagi di talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.